makanan khas-khas daerah tuh kita nikmati, sudah itu kita resapi. Nah, karena wak kuliner, wak coba lah membek-beknya di rumah. Ya, ya. Dah dulu tujuannya untuk buka mediko dong. Cik, 2, 3. Dah mulai no. Sana basuh balik Joy yang tabu seri yang tadi berat seringnya di pot bunga hari ko sana yang ada di Notre Cafe di tapeknya di Marapalam dan di sebelah yang ada apa yang mungkin sana pasti lah kenal. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Sehat Pak. Alhamdulillah. Jadi sana dulu yang lama kenal aja beliau berapa tahun yang silam waktu masih aktif jadi penyiar radio. Yang tak masuk orang yang takut kalau basuh beliau. Tapi ternyata Jan dinilai dari wajah saja gaya rasanya. Ternyata beliau sangat ramah sama Pak Haji Yendril. Pak, kamu Pak main lampah sama kau Pak gitu kan. Cerita step Pak, kamu saja Pak sama kau kita. Ya kini gue masih dalam baju. Masih dalam baju. Ada dalam bajunya di dalam. Jadi dulu kan Pak pernah. Jadi beliau di sana kasih tahu, basicnya kan kontraktor Pak. Ya. Pengusaha, kemudian apa sempat menjadi anggota DPRD Kota Padang ya Pak. Jadi wakil rakyat. Wakil rakyat. Jadi wakil rakyat sana. Kemudian Sabalung Kasinan Pak. Dulu Pak punya namanya radio favorit. Kemudian FATV. Favorit TV. Favorit TV. Tuh kok nak dolai Pak Pangantu. Jadi kalau namanya perjalanan ya menyangkut dengan bisnis. Ya. Pertama memang kalau radio memang dua waktu itu awam lah. Ya kan, cuman mencari peluang di broadcast kok. Kalau istilahnya orang barat, siapa yang memegang komunikasi, dia akan bisa memegang dunia kan seperti itu. Ya. Waktu berjalan, ya berjalanlah muncullah radio, namanya radio favorit. Ya. Kita pure di dangdut. Terus berlanjut dengan TV, namanya juga favorit TV. Ya. Jadi yang namanya bisnis tentu kita melihat profit. Ya, profit. Ya, sekian sudah selama 6 tahun atau 7 tahun kalau tidak salah. Kita waktu itu mengelola. Memang banyak suka dan dukanya sehingga ada yang menawar. Artinya diakuisisi lah. Ya. Selagi menguntungkan, ya kenapa tidak kita berikan, kita ambil kesempatan itu sehingga berpindahlah ke menjadi apa namanya TV berjaringan karena tidak bisa lagi waktu itu kan TV nasional. Ya namanya bisnis profit ya semua orang pasti melakukan itu. Ya kadang-kadang dilema di bisnis kalau dilanjutkan anak kamu tambah habis saya operasional habis benar. Jadi saya dengan sedih mengucapkan alhamdulillah karena kalau sekarang masih on air mungkin babak belur. Nah, jangankan TV lokal, TV nasional pun sekarang hancur sama konten-konten yang ada di handphone jadi kan gitu. Apalagi informasi kini sudah di tangan orang di tangan orang sampai ke kamar kan. Pak, dulu Pak pernah jadi wakil rakyat anggota DPRD Kota Padang. Ya. 1 periode itu? 2 periode. 2 periode. Kemudian off. Kenapa nak melanjutkan untuk dunia politik? Ya. Dulu sempat mencalonkan untuk ketiga kali provinsi. Ya, jadi waktu itu kental sekali lah 01 dengan 02. Capresnya gitu kan. Kalau partai-partai pendukung 01 hancur semuanya. Hancur lebur. Ya, di se-Indonesia dan apalagi di Kota Padang. Sumatera Barat dan Kota Padang. Tapi saya waktu tidak memenuhi kota untuk 1 kursi, saya pindah partai. Waktu itu maju ke provinsi. Ya, saya tidak ada kekecewaan. Tapi dibilang tidak kecewa, pastilah kecewa. Tapi kecewanya 1 hari. 1 hari. 1 hari. Karena hidup berlanjut hari. Ya, karena 1 hari itu kekecewaan itu apa yang kita hadapi dengan masyarakat dan apa yang kita lakukan kepada masyarakat. Kita melihat detik-detik terakhir itu memang yang dipilih itu orang yang menerima uang atau yang memberikan uang. Dia tidak melihat
apakah anggota dewan ini, wakil rakyat ini berbuat tidak berbuatnya. Yang penting ada putih. Ada uang. Ya. Tetapi pengaruhnya yang luar biasa itu adalah karena untuk Padang, Sumatera Barat lah, itu memang untuk 01 kurang diminati. Ya, nah. Ya lebih cenderung ke 02. Akibatnya partai pendukung 01 siapapun bagaimanapun besar habis. partai habis. Nah, berapapun dulu Sumatera Barat partai besar-besar habis. Berapa tahun Pak di dunia politik? Ya lebih kurang 10 tahun. 10 tahun. Betul nggak Pak ternyata politik itu kotor? Kalau saya merasakan tidak. Cuman semua politik itu kan kepentingan sebetulnya. Ini terjadi konflik kalau kepentingan kita bertemu dengan yang lain, sama-sama satu kepentingan, satu keinginan. Nah, inilah perebutan. Tapi kebanyakan yang saya rasakan memang seperti itu. Kalau tidak bisa dia mendapatkan apa keinginan dia atau berbenturan kepentingan, nah inilah cara-cara, semua cara dilakukan. Semua cara dilakukan. Nah, ya paling tidak sekurang-kurangnya apa kesalahan kita, apa kekurangan kita. Nah, inilah yang menjadikan celah kita untuk dijatuhkan. Baliknya jatuh. Pak, ada istilah di orang politik, kamu kalau mengecek di orang politik sobat tanya itu. Di dalam dunia politik itu nggak ada musuh abadi, nggak ada teman abadi. Betul Pak? Boleh dikatakan iya. Apa yang kita sampaikan tadi, umpamanya saya dengan Adinda, Ananda, suatu saat ada sama-sama satu kepentingan, satu tujuan kita. Padahal di satu sisi lain kita berseberangan. Akhirnya berkawan. Akhirnya berkawan. Jadi contoh kita mau menjadikan seseorang ini jadi tokoh atau dijadikan, karena sama-sama pendukung. Ya artinya kita tidak berpikir perbedaan. Perbedaan itu kita cari kesamaan gimana ini tujuan kita sama untuk mengangkat. Nah itulah. Nah, tapi kalau seandainya walaupun kita bersaudara, tapi pilihan kita berbeda, tetap menjadi tidak sama dia. Apa sih Pak perbedaan hidup Bapak ketika tunggu dulu sebuah kesenan. Apa nikmat dan tidak nikmatnya jadi wakil rakyat kok? Nikmatnya kabar gaji kadang? Enggak loh Pak. Enggak. Kalau sama Pak dulu enggak segadang dah. Oh iya, sama Pak 2009 sampai 2008 balik, April awal 2008 balik, awal-awal 2012 sampai April itu enggak Pak. Kurang dari 20 juta. Kurang dari 20 juta nampak terima. Iya. Oke. Sesudah itu adalah penambahan disesuaikan dengan Kementerian Keuangan, sehingga bertambahlah uang tunjangan. Tunjangan perumahan dan ditambah dengan uang transportasi. Itulah menambah pendapatan dari anggota dewan. Nikmatnya apakah karena gaji kok atau Kalau materi belum bisa kita bisakan kenikmatan, tetapi bisa nikmat apa yang kita buat, apa yang kita lakukan, apa yang kita perjuangkan, dirasakan oleh masyarakat banyak. Kita sih lihat itu yang merasa nikmat. Nggak nikmatnya Pak? Iya, itu nikmatnya gitu. Yang nggak nikmatnya. Yang nggak nikmatnya. Abi apa tuh? Mungkin secara bisnis. Kalau memang kalau pure kita di bisnis, artinya kalau memang kita di secara bisnis, memang kita nyali bisnis kita hilang. Ketika kesempatan kita tidak ada lagi. Ketika wak duduk jadi anggota, jadi wakil rakyat di sini, wak yang pebisnis kok akhirnya tertinggal. Iya, kalau betul-betul awak jadi amanah sebagai wakil rakyat itu, memang konsentrasi wak banyak di masyarakat. Apakah waktu Pak jadi wakil rakyat, bisnis apa? Tidak ada, berhenti semua. Berhenti semua? Habis semua, berhenti. Karena lebih fokus ke situ? Fokus. Jadi itulah waktu masyarakat biasa, pelaku usaha, apa yang kita dapatkan atau yang kita kerja memperoleh hasil, ya kan kita nikmati. Dalam perjalanan ya masuklah ke kancah politik, duduk. Terasa enaknya di dunia politik. Pertama dari segi komunikasi, artinya kita sudah masuk di pemerintahan. Di pemerintahan itu
kan pemerintah dan pemerintahan. Nah, kalau pemerintahan itu kan eksekutif dan legislatif. Kalau pemerintah saja kan eksekutif. Jadi kalau pemerintahan itu artinya kita lah bisa menampung aspirasi masyarakat, keinginan masyarakat tentang ya, tapi bukan untuk pribadi, itu untuk lingkungan lah, untuk bisa lah bersuara, bisa kita perjuangkan di pemerintahan. Nah, setelah Pak ndak terpilih waktu maju ke Sumatera Barat, apa kamu ngecek tadi tuh selama jadi anggota tuh bisnis tinggal seadanya? Ya. Bapak memulai baru. Jadi waktu pas masuk ke legislatif, nah apa yang Nanda sampaikan tadi, seperti ada TV lokal, ada radio, nah, dengan nama favorit, ya namanya bisnis, ada tawar yang lebih tinggi kita jual. Ya, nah, betul. Kita jual. Uang itu saya investasikan. Oh, Pak investasikan? Nah, investasikan, balilah untuk kabun, agi anak modal, sebagainya wak nikmati. Nah, iyalah karena wak sekian tahu, wak setahun namanya berusaha, ya tentu awak nikmati lo lah. Nah, kita nikmati lo lah apa yang kita dapatkan tuh. Jadi sana beliau kini punya kebun sawit di Damas Raya. Itu berapa hektar tuh, Pak? Nggak sebaran. Nggak sebaran. Cuma bisa tidik. Dan ada yang unik dari sosok Pak Haji Yendra, tapi amo ingin tahu sebetulnya. Hariku amo duduk di kafe beliau. Nah, tiba-tiba Pak bisnis kuliner, Pak. Saya bilang siapa bisnis kuliner kok gitu. Iya. Sebetulnya kalau kuliner tahun 80-an kita lah membuka aja usaha dulu. Usaha kuliner? Iya. Di masih bujangan dulu lah. Iya. Kami SMA lah membuat usaha soto, nasi goreng, mie rebus. Kalau brandnya dulu Minang Sari. Di mana di Tanjung Sabah. Di Tanjung Sabah. Di masalah Masjid Raya Tanjung Sabah tuh. Oh iya, dulu waktu favorit TV ada pun apa buka kantinnya di dasar. Sesudah itu buka pula resto favorit. Resto favorit, ya. betul. Resto favorit. Nah, khasnya sup untuk goreng beladur dulu. Iya. Kini Pak buka namanya Notre Cafe. Jadi ada yang unik sana. Betulnya lama coba. Di situ tuh khasnya adalah mie Aceh sama kopi Aceh. Orang kami minum kopi Aceh. Diminum setelah enak. Minum setelah. Dan lucunya, racikanku dan tangan beliau sendiri. Namun udah tahu dia ternyata beliau mahir dalam masalah kuliner. Yang menarik adalah menu siko kondro ya Pak ya. Kondro kan makanan Sulawesi dan ternyata beliau bisa. Betul apa yang ngelola sadonya meramu bumbu, meracik bumbu. Kok bisa? Dan mana beraja itu? Ya. Jadi kalau Allah mengatakan kalau kita bersungguh, kalau kita mau bekerja, berusaha mencari, akan bisa seperti itu. Kalau kuliner kok memang hobi. Hobi. Sehingga itulah yang apa dapean, yang buat dapean lah selama jadi anggota dewan itu. Jadi pai ke makamahnya, cicipilah makan daerah. Kalau PKK Sulawesi dulu, maka sup kondro. Kalau ke Bandung ada aja sup kondro di sana. Ke Jakarta begitu. Termasuk juga mie Aceh. Mie Aceh juga kopi Aceh. Jadi kalau kini kok kan trennya anak-anak muda itu kan ada kafe pakai kopi kekinian kok apa namanya barista. Barista. Jadi itulah apa sampean tadi itu, kalau sebagai anggota wakil rakyat lah tidak bisa awak berpikir untuk berbisnis. Bisa. Perusahaan apa di bidang jasa konstruksi apa tutik ada 3 buah perusahaan apa tutik gitu. Jadi anggota dewan dan tidak mau bermain dengan APBN dan APBD. Pure dapat duduk sebagai wakil rakyat. Menjaga independen, menjaga diri supaya tidak terlibat dalam hal seperti itu ya Pak ya. Ya boleh. Lumayan kan PTTV itu dulu masih ada yang kita pakai, kita investasikan. Bagian anak modal, sehingga nyoba sawung. Nah, yang Notre Cafe kok kalau berapa lama Pak buka? Kalau Notre Cafe kok
Lebih setahun. Lebih setahun. Lebih setahun. Berarti di masa pandemi Pak buka? Iya, cuman waktu itu hanya mainnya di emperan. Oh, mainnya di emperan. Nah, jadi waktu itu mencari peluang tuh Medeko. Jadi dengan banyaknya kopi barista, apa punya tampe, ya kan? Malam itu di samping apa kan ada dojo produk kok, ya, kopi barista. Kopi, ya. Nah, jadi Pak cari malam rasanya tampe awak hanya tampe parkir orang-orang kendaraan ya. Iya. Sehingga terpikir ada Pak kalau dibuka lo saus barista, awak terlalu banyak. Iya. Karena awak cari itu kita baca hanya itu tren. Iya. Kalau tren itu bisa nanti suatu saatnya. Mudah-mudahan. Kalau cari banyak. Iya. Makanya Pak mainkan karet tradisional. Pak carilah waktu itu kopi Aceh. Kopi Aceh. Pak cari orang Aceh untuk sebagai kalau orang makan Padang, kalau tidak orang Padang kan orang menganggap nggak lama tes itu rasa itu nggak khas gitu kan. Pak carilah itu. Alhamdulillah apa coba lah main seketik-ketik karena tampe ko dulu kan tampe usahawan apa pagi ya. Showroom moto kendaraan udah dampe. Nah, tapi dengan kondisi gini kok memang saya lihat seluruhnya usaha memang lesu dan lemah. Betul. Nah, makanya apa cobalah buka seketik-seketik. Alhamdulillah dirasakan di masyarakat Kota Padang lah pada umumnya adalah perkembangan apa robah mana kok menjadi kafe ya kalau Pak mengecean ya representatif lah untuk keluarga dan mahasiswa. 24 jam kalau malam tanggung rami yang buat saya lihat itu memang strategi yang dibangun tuh memang 24 jam buka Pak. Awal-awalnya sih enggak. Jadi karena orang jadi cari tuh buka mie Aceh tadi kopi dan mie Aceh. Setelah berjalan tapi ada perkembangan itu ya Pak Pagadang lah gitu kan. Apa manfaatkanlah tampe ko kasadonyo supaya tamu-tamu bisa lebih banyak masuk. Tapi kini kok alhamdulillah banyak yang merasakan gitu. Iya, Bu pernah mencari malam siko luar biasa raminya, ternyata siko artinya memang tempat ada yang unik. Kira fokus apa mie Aceh, kopi Aceh. Tapi Pak selipkan jenis makanan sup kondrowa. Kenapa itu? Apakah berkesan kondrowa dapat tahu Jadi gitu. Tadi itu yang disampaikan. Selama awak menjadi anggota dewan itu kan kama-kama apa se Indonesia. Disitulah bisa kita mencari artinya makanan khas-khas daerah tuh kita nikmati sudah itu kita resapi. Nah, karena awak kuliner coba lah membek-beknya di rumah. Dah dulu tujuannya untuk buka Medeko dong. Ada kesempatan ayo cobalah buka. Nah Pak, apa kan pernah jadi wakil rakyat, apa mau lo turun tangan meracik bumbu semuanya? Bangun ya Pak, biasa saja atau ya ini hidup saya. Jadi kalau kita tidak perlu mendengarkan cerita orang, apa yang kita bisa kita lakukan, kita buat. Termasuk saya sudah 61 tahun umur saya. Kalau 61 semua, tetapi di masa itu masih produktif. Nah, kita memberikan semangat ke anak muda masih produktif, Bapak kan? 61 tahun. Ketika tidak jadi menjabat lagi bukan berarti semuanya segala habis. Buktinya beliau mungkin karena beliau memang orang bisnis sehingga beliau sudah investasi jauh-jauh hari. Kini pun beliau punya kafe yang luar biasa raminya dan semangatnya sebetulnya. Tanggapan keluarga terhadap aktivitas apa? Istri, anak, beliau menanggapi? Mensupport. Karena untuk kuliner yang apa rasakan ada kebahagiaan tersendiri yang Pak rasakan. Seluruh menu yang ada si Koko bumbunya tangan apa yang meracik. Iya. Sampai mencari rempah-rempah itu ke pasar Pak. Apa? Iya. Nggak malu Pak? Nggak malu. Apa yang kita malukan? Luar biasa. Bisa kita berbuat karena seluruhnya itu yang kita buat itu kan selera kita.
Ya. Jadi selera kita koko dicoba juga kawan-kawan, wah lama Pak. Nah, itulah yang kita kembangkan sehingga bisa hobi menjadi bisnis. Hobi menjadi bisnis. Ya. Hobi masak, Ya, hobi kemudian. masak. Nah, Pak, apa sih perbedaan ketika Pak menjabat jadi anggota dewan dengan hidup yang kini punya bisnis kuliner, punya sawit, lahan sawit yang lumayan, kemudian punya usaha-usaha lain, Pak punya barber bagai? Pak punya usaha barber kabar? Jadi kalau yang Nanda, kalau masalah usaha lah banyak macam usaha yang Ya, Pak lakukan. Tapi tiba di kuliner kok ada kebahagiaan yang sangat iya kita rasakan nikmat lah. Tidak bisa diukur dengan materi. Tidak bisa diukur dengan materi. Contoh, setiap orang makan ketemu orang yang contohnya lah mie Aceh. Ya. Datang orang mie Aceh itu saya tanya, awal-awalnya Pak orang Aceh Pak? Enggak. Nah, cuman yang memasak orang Aceh. Agak anggaknya, tapi setelah dicoba kecanya, alhamdulillah aturannya atau sampai 8 orang yang hadir, 2 orang yang balik ke sadonya sampai nyoba balik. Ada kepuasan tersendiri ketika orang bisa menikmati masakan orang, Pak. Intinya itu. Jadi orang menikmati apa yang kita buat. Ya luar biasa, karena mau pikir dengan apa mampu meracik sadonya dan ternyata orang mau balik, walaupun bukan orang Aceh, apa orang tanya Sabah ya Pak? Kena tanya Sabah. Dan yang menarik tuh sana Amba mencoba subkontrolnya bagai subkontrol kok. Amba pernah ke Sulawesi Pak, coba Pak. Biasa-biasa saja, tapi di Siko jadi luar biasa. Dan mungkin Iko satu-satunya kafe yang menjadi subkontrol di Sumbar. Kenapa? Jadi ke yang lain sih enggak. Pak, nggak ingin balik ke dunia politik. Setelah kita jalani dulu dari biasa masyarakat biasa jadi anggota legislatif, ini enggak rasanya lebih nikmat gitu. Merdeka awak ndak dicurigai orang, awak pun ndak berdosa orang dari awak, ndak dipergunjangkan orang awak. Ada kemerdekaan ya, sebenarnya merdeka lah. Ndak ada keinginan agak seketik. Keinginan itu lah kurang. Kalau dulu 100%. Kalau ada yang menawarkan apa pikir pikir Pak 7 keliling dulu. 7 keliling pikir dulu. Lama juga tuh masa keliling tuh lama prosesnya. Artinya kemungkinan ada, walaupun mungkin kecil ya Pak. Tapi semua itu kan Tuhan yang menentukan ya, Pak. Tuhan menentukan. Yang membolak-balikkan hati manusia kan Allah Pak. Ya. Jadi dan Amo sih termasuk orang terbukti beliau 2 periode dan itu kan sangat luar biasa sebenarnya Pak. Iya. Berharap kalau apa, tapi bawa santai lah Pak, nggak serius sana lah Pak. Ya. Pak, sana di belakang Ambo kok ada moge Harley Davidson. Kok asli nggak Pak? Asli. Nggak KW-KW itu Harley ya. Pak, ada bara buah sih koleksi Harley Pak. Tingkat C lah. Dulu? Ada 2. Ada 2. Dan Iko masih acok di bawah touring? Masih. Cuma lah bara bulan kok. Ya agak apa namanya kurang mood lah ya kalau membawa harus mood Pak. Dia tanya Pak, arah gue berapa Pak? Harley yang asli kok. Itu harganya mah. Berapa kalau kini Pak, yang Harley Pak? Ya ratusan juta. Ratusan juta? Ratusan juta. Pak, ada minat adik. Kalau ada yang menawar Pak jual nggak Harley kok? Nggak, kenapa? Cerita sejarah Harley yang kok. Suatu saat kita pasti butuh. Nah, untuk menikmati hidup semuanya pasti kita butuh kan? Luar biasa. Dan mungkin Pak, Amba berharap dengan perjalanan ini apa kok bisa motivasi terutama anak-anak muda Pak? Ada yang Pak sampaikan tentang anak-anak muda? Silakan Pak. Ya, pesan singkat tapi padat. Allah tidak akan merubah nasib seseorang kalau dia sendiri nggak merubah. Itu kuncinya. Kunci ya Pak. Jadi kalau kita ingin maju tuh harus mau bersusah. Ya. Bersusah. Jangan mau senang. Lakukan apa yang bisa kita lakukan. Tetapi kalau kita pilih-pilih karena nggak bisa harus itu yang menyebabkan awak tidak sukses. Apa yang bisa kita lakukan sepanjang menghasilkan. Walaupun tukang angke, walaupun tukang kopi,
di situ kan berkembang. Tetapi kalau kita bapakku tangan memilih-milih kerajo, artinya kita memilih-milih rezeki. Pilih saja rezeki. Biar Allah yang menentukan mana rezekinya banyak gitu. Dan itu apa terapkan dalam media Pak Samo? Selama itu diterapkan. Nah, sana banyak sebetulnya beliau bisa menginspirasi awak sadonya di usia 61 dan semua pekerjaan sepertinya Pak Lajubo. Dan perjalanan itu tidak instan. Apa yang beliau peroleh hari ini pun tidak instan. Pasti tidak instan Pak dari bawah sampai Pak. Enggak, Bapak itu proses. Bapak pahit dulu tuh masalah. Jadi Nanda mengecek anak seluruhnya bumbu yang ada di Notre Cafe kok itu tangan apa yang membek. Iya, betul. Seluruhnya. Racikan apa? Iya. Nah, dan ada beraja orang? Enggak beraja juga. Enggak ada beraja di YouTube. Nah. Beraja di YouTube, bayangkan namanya seperti itu beliau beraja, Mas belajar. Berarti betul tidak Pak? Belajar itu sepanjang hayat apa? Sepanjang hayat dan beliau membuktikan belajar dari YouTube. Ya. Kemudian buka usaha kuliner. Ya. Alhamdulillah berkembang sebagainya Pak. Alhamdulillah. Nah, apalagi nomor muda, peluang Anda bisa lebih dari kok. Ambo undang beliau di Pot Bungo. Pertama lah memang lalamu nak masuk beliau dan beliau punya perjalanan hidup yang luar biasa kemudian Ambo dan ikolah Pak Haji Henry. Sosok yang sederhana dan bersahaja kamu nih Ambo, walaupun dulu sebenarnya takut ke sopak Pak. Kita suara skenario di beliau ya. Dan mudah-mudahan beliau bisa menginspirasi awak. Tapi Ambo secara pribadi ingin nyampaikan sesuatu Pak. Ambo berharap Pak 2024 maju balik. Itu pribadi ya Pak ya. Karena masyarakat wak butuh sebetulnya sosok-sosok orang-orang wakil rakyat yang konsisten dan tentunya berpihak pada rakyat Pak. Mudah-mudahan Pak kamu cuma pengaruh beliau sana 2024 rencana balik. Nah sana Pak Haji Henry lah masak di Pot Bungo dan mudah-mudahan bisa menginspirasi kita semuanya. Perjalanan hidup beliau luar biasa. Terima kasih banyak Pak. Iya. Lah sana. Cik 2 3 lah habis anak lah no lah habis